Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Nita Cindia Pak Pahan bersama dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Ridho Jayadika. Saya Cinta Pergesilaban. Saya Kaya Nurul. Di sini kami akan memenuhi tugas dari dosen pengampu kami, Ibu Baby Kendida Hasibuan, dengan mata kuliah analisis kredit tentang bagaimana tahapan perkreditan di Bank BTN KCP Pusat. Nama saya Melia Krisanti, saya sebagai loan service bagian kredit yang memproses kredit di Bank BTN kantor cabang pembantu usaha. Kami di sini dari itu kami mata kuliah di sektor tadi. Di sini kalau saya kalau pertama itu Kredit, sebenarnya produk kredit di Bank BTN itu ada banyak, atau khususnya di bank itu kan ada banyak. Contoh kalau misalnya di Bank BTN itu ada KPR, kredit pemilikan rumah, kredit pegawai, kredit usaha rakyat atau KUR, dan kredit agunan rumah. Seperti itu. Jadi untuk persyaratannya itu tergantung debiturnya masing-masing. Contoh kalau misalnya dia kredit pegawai, nah itu kan dia kredit yang kita kerjasama, payroll dia pembagiannya di Bank BTN. Nah itu biasanya hanya dapat diri sama dapat dirinya seperti KPP, NPWP, gitu kan, sama SK-nya, seperti sampai seperti kayak pegawai itu yang pegawai sama PNS, itu kan dia payrollnya atau pembagiannya di Bank BTN. Jadi dia bisa mengambil dari pegawai ambilnya SK mereka, atau PNS atau seperti PNS atau polisi SK-nya. Nah kalau persyaratannya adalah dari kalau misalnya yang dibuka atau warna dan yang paling penting kreditnya sedikit kreditnya. Jadi dari sini itu kan harus kita untuk melihat histori peminjaman secara detail dan gimana dia lancar apa enggak, itu siapa yang pertama. Sama nanti dilihatlah pembagiannya cukup apa enggak, dia ngambil misalnya plafon kredit plafon ya namanya ya, itu plafon kredit misalnya 100 juta, 50 juta atau maksimal tergantung jadinya maksudnya ada jumlahnya, kita berangsurannya, berapa tahun kreditnya, berapa jangka waktunya, nanti kan kita berangsurannya, baru dihitung lah berdasarkan gajinya. Hitungan angsurannya juga tergantung produknya dan tergantung jenis pekerjaannya. Tadi kalau misalnya kredit pegawai berapa persen, kalau misalnya yang kredit pemilikan rumah, PNS beda lagi semuanya, wira swasta beda lagi semuanya. Cuman yang paling penting biasanya dicek dulu BIC-nya. Kalau BIC-nya aman, BIC-nya oke, kalau satu misalnya lancar, baru kita lanjut ke data kerjaan. Terus bagaimana solusi dari pihak bank kalau terjadi kredit macet? Kalau kredit macet dilihat dulu, kalau misalnya biasanya kita wawancara dulu ke banknya Pak. Tapi sebelumnya tuh karena COVID misalnya yang hilang pekerjaan, biasanya dilakukan restrukturisasi. Jadi di penangguhan biasanya dilakukan penangguhan 3 bulan atau 3 bulan. Jelas alasannya misalkan COVID, ada pandemi gitu kan, dia bisa kembali kerjaan. Nah dikasih penangguhan 3 bulan dalam waktu 3 bulan. Selanjutnya apakah dia bisa bayar atau enggak? Nah solusinya biasanya memperpanjang plafon kreditnya. Jadi kalau memperpanjang jangka waktunya, tadinya mungkin 10 tahun jadi 15 tahun, angsurannya lebih kecil. Lalu take over kreditnya. Saya udah masuk pembelian nih. Nah, kita cari pembelian baru, pembeli take over kreditnya seperti itu. Kalau prosedurnya sih kalau kredit itu ya biasa, kalau misalkan BCG-nya udah oke, persyaratannya udah sesuai, misalnya dapat dirinya, sehingga itu ada sebuah penghasilannya, lalu diproses, baru ada analis kreditnya lagi, diperiksa apakah ada sesuai apa enggak sesuai apa kreditnya, itu Ya, gimana sih ya? Pokoknya cepat-cepat didapat itu.
Sekian hasil video wawancara kami tentang tahapan perkreditan dari Bank Tabungan Negara.